Halo semua, balik lagi Josi 89M Vlog. Ya, sesuai dengan apa yang mau gue bahas dan apa yang gue bilang minggu kemarin ya, pas San Mori. Gue mau review curhat juga bisa tentang motor gue ya, Yamaha Saber. Oke, ini udah masuk 10.214 km ya. Nah, yang gua mau review itu pemakaian gua yang udah sampai 10 ribuan ini. Oke, kita bahas dulu ya yang minusnya dulu atau plusnya dulu nih. Ya, kita bahas yang minusnya dulu ya. Yang pertama dari posisi riding. Oke. Setelah gua jalanin 10.000 km ini, posisi ridingnya si Saber ini kalau untuk jalanan kota sih oke banget ya. Tapi di sini untuk jalan jauh, apalagi lo sama ngajak bonceng sama cewek lo atau temen lo mau jalan, itu kalau udah 1 jam riding boncengan berdua sama teman lo, kalian bakal pegel-pegel. Dan gue udah ngerasain ya. Soalnya kenapa? Itu yang bonceng yang belakang kita itu tumpuan badannya ke kita, jadi kita nahan beban di depan. Mungkin mirip-mirip lah kayak motor sport ya, kayak R15 yang nungging-nungging lah pokoknya. Jadi beban yang di belakang tuh gua, yang beban badan yang belakang itu gua yang nahan. Nah, itu dari posisi riding sih. Kalau untuk sendirian oke lah, tapi kalau untuk berdua mau jalan jauh itu agak pegel di pundak. Oke, dari posisi riding itu dari boncengnya belakang ya, itu terlalu kecil bagi gua ya. Tapi gua sih niat pertama mau beli Saber ini sih khusus untuk sendirian ya. Sekali-sekali lah kalau ngajak teman atau ngajak istri atau ngajak pacarnya, mungkin sekali-sekali aja. Kalau mau pergi sih gue saranin, kalau berdua gue saranin pakai Matic aja deh. Pegel. Emang sih agak si joknya Saber ini seiprit. Oke, yang kedua posisi riding udah ya. Yang kedua itu masalah spakbor ya, atau fendernya aja yang belakang ya. Itu kalau kalian pas lagi hujan, itu spakbor belakang si Saber ini nggak bisa nahan percikan air. Jadi kalian bakal basah atau yang di belakang kalian bakal kotor bajunya. Itu kalau gue pernah sendiri ya, hujan-hujan itu gue kecepatan sekitar 50-60 itu cipratan dari air belakang, dari spakbor belakang sampai ke helm. Nah itu, jadi gua nggak tahu sih sebelumnya Yamaha udah di reset dulu, dicoba dulu hujan atau enggak sih. Soalnya spakbornya sama sekali nggak berfungsi kalau hujan, kena badan. Dan juga gua nggak tahu, mungkin yang belakang pada kena ya. Jadi gua saranin kalau buat lo dibeli yang pakai Yamaha Saber juga, itu pakai mudguard ya, karena udah banyak di toko-toko online yang jual mudguard buat Saber atau buat motor lain juga ada, yang universal juga ada ya. Karena nyiksa men kalau hujan. Jadi lo pada pasti basah belakang lo, jadi kayak spakbor hidup. Oke. Yang minus ketiga itu ada masalah
lama sih sebenarnya karena kan mesin Yamaha Saber ini sama lah mungkin kayak R15 ya. Itu di regulator, atau yang kalau bahasa teknisnya sih bahasa teknisnya regulator ya, bahasa bengkelnya Kipro. Itu gua pernah jalan, tiba-tiba indikator kuning yang di sini itu nyala, dan voltmeter gua nunjukin sampai 16,1 volt atau bisa sampai ke 20-an volt, overcharge jadi dia. Gila nggak? Dan tadi barusan gua klaim garansi ya ke Yamaha Palembang, Yamaha Sentral Yamaha ya, di kota gua Palembang. Tadi karena stoknya kosong untuk Kipro Sabernya, jadi mau nggak mau ya gua tunggu inden. Daripada gua beli, cukup lumayan sih 320. Kalau bisa diklaim ya klaim aja lah, mumpung motornya Kipronya belum mati total, gua pakai aja. Oke, udah 3 ya dari posisi riding, terus spakbornya itu minusnya, sama kelistrikannya di Kipronya itu regulatornya. Untuk shock breaker juga upside down-nya ini atau itu cukup lumayan keras ya, sama shock breaker yang belakang juga keras. Jadi kalau ada jalan berlubang itu bakal terasa lah. Mungkin masih nyaman Yamaha Bison ya, karena ya lo tau lah kalau yang pakai Yamaha Bison itu nyaman. Kalau ini sih upside, tapi kalau buat low cornering atau jalan rata itu mantep men upside down-nya. Mungkin karakter sport kali ya upside down, dia cenderung agak lebih keras. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas yang poin positifnya ya. Oke, yang pertama dari posisi riding ya. Tadi kalau berdua mungkin bikin pegel badan. Nah, ini untuk yang sendirian ya. Buat kalian yang mau ambil Yamaha Saber, itu kalau sendirian pakai Yamaha Saber atau single ya, itu maco lah kesannya. Anjay. Jadi kesan minor factornya kerasa. Terus jarak stang sama tangki ini cukup dekat. Jadi lebih ke supermoto ya gayanya. Jadi enak lah mau manuver atau cornering itu mantap. Terus dari desain, oh ya, untuk jalan jauh juga mantap ya, gue rekomendasi lah kalau buat touring kalau Yamaha Saber. Oke, yang kedua desain ya. Desain sih semua orang pasti bilang maco. Itu salah satu gue ambil Yamaha Saber ini karena gue lihat desain itu udah upside down, teknologinya, terus desain juga minor factor, out of box. Jadi agak beda ya dari motor batangan lainnya desainnya. Terus untuk fiturnya juga udah upside down, aluminium banana arm kayak R15. Terus speedometernya udah lu lihat sendiri, udah digital ya, lengkap. Ada jam, terus RPM nya full digital, trip A, trip B ada semua ya, indikator bensin ada. Terus ini ada tombol buat ngatur jam atau tripnya. Nah, udah desain udah, teknologi udah. Dan poin yang ketiga plusnya adalah satu, motor ini jarang ya di kota gua. Jadi gua nggak tahu kalau di kota kalian Yamaha Saber ini. Nah, karena di kota gua jarang, itu kalau di lampu merah lo bakal jadi artis men, lo bakal diliatin. Gila, gokil.
lu bakal diliatin karena ya motor lu jarang. Terus orang pada bilang ini Bison modif ya, Vixen modif ya. Ya gitulah, kalau misalnya orang nggak tahu mungkin wajar lah bilang Bison modif, karena Bison sama Vixen itu udah terkenal Indonesia. Tapi disayangkan Yamaha ini ngasih nama buat ini motor Saber, jadi agak susah mungkin sebutnya. Ada yang bilang Saber, ada yang bilang Sabre. Oke. Dari posisi riding udah, terus desain udah, poin positifnya, fitur udah, sama lo bakal lihat di jalanan, bakal jadi artis. Udah. Oke ya. Mungkin itu aja review gua 10.000 km. Nah ya, soal mesin, satu lagi mesin ya. Kalau mesin sih nggak jauh beda sama klannya Vixen ya, klannya R15 itu torsi galak kalau Saber, tapi kalau power loyo. Jadi terus untuk masalah perawatan, gua biasanya setiap 1.500 km gua ganti oli, dan gua pakai olinya Yamaha Loop Super Sport ya, yang 70.000, karena gue sih nyamannya pakai itu daripada pakai yang gratisan kemarin dari dealer yang Yamaha yang sport biasa ya. Kalau udah 1.000 km agak berisik mesin, tapi kalau pakai yang Super Sport gua rasain sih enak ya. Oke, itu aja dari review gue yang 10.000 km. Terserah lu, kalau lu mau nyaman, mau boncengan, gue nggak saranin ambil di motor karena pegal, terus boncengan juga sempit. Jadi terus kalau buat lu yang suka touring atau suka jalan sendiri kan nggak, gue saranin nih motor ini beda dari yang lain, Yamaha Saber ya, karena ini kelas 150 cc naked ya, yang paling mahal mungkin harganya. Oke, gua tutup. Terima kasih yang udah nonton channel gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, gua nikung dulu. Yes.